Hai, selamat datang kembali di 3 Minute Podcast. Sebuah podcast dengan segudang rasa untukmu, kaum perasa, tapi tidak pernah terasa. Got my point? Ya, itulah. Sebab kata bijak, rasakan dulu rasanya sebelum nanti rasanya gak berasa. Oke, jadi di 3 Minute Podcast kali ini, let's say it's the first episode of my podcast. Ya, ini episode pertama. Kali ini aku ingin menceritakan hal yang sebenarnya terinspirasi dari diri aku sendiri. So, I will name it, kenapa aku bucin. Cringe gak sih? Ya, itulah. So, selamat mendengarkan. Oke. Kenapa aku bucin? Menjadi bucin dalam dunia peromansaan aku terjadi bukan cuma sekali. Setiap kali aku terlibat in a such relationship, turn out aku berubah jadi orang lemah, needy, bucin is the most case. I can say that I suffered a lot during my time in a relationship. Aku selalu ingin dicintai, diperhatiin. Pokoknya aku selalu ingin pasangan aku itu available 24/7 hours. Padahal aku tahu akan control people to be with me like forever, right? But yeah, that really happened. Hasilnya hubungan aku toxic dan gak bertahan lama. It is not because we are not meant to be, tapi karena pasangan aku tuh sadar bahwa kesehatan mental aku itu lebih penting dan itu susah banget jalaninya. Sampai kemudian aku sadar bahwa I gotta done with myself first. I try to figure it out that what is actually the problem. Kenapa aku tidak bisa dikontrol itu kalau aku ada dalam sebuah hubungan. Padahal aku tahu aku itu I'm strong enough. Yang sometimes tuh aku ngerasain that I don't need someone else to be with. Dan ya, aku tipikal orang yang picky sih dalam hal pasangan. Gak segampang itu percaya terus suka sama seseorang. Tapi sekali aku nemuin yang pas, ya disitulah disaster happens. All in all, ternyata apa yang sebenarnya aku rasakan dan alamin saat ini adalah sebenarnya bentuk manifestasi masa lalu aku. Iya, I got a lot mental issues yang membentuk aku seperti sekarang ini. So let's make it specific. Jadi katanya selain kurangnya self-love dalam diri, alasan kenapa kita bisa turn out a different person, in a bad way, ketika kita terlibat dalam sebuah hubungan adalah unfinished business dengan hubungan yang sebelumnya. Well yes, kebanyakan hubungan where I was in itu berakhir dengan tidak baik-baik saja. And most of them were about love in silence. But I'm not gonna talk about this now, about my love in silence sort of things, maybe later. Ya, simpelnya aku suka tertarik sama orang, terus turn out I had one-sided love. Sakit dong. Nah, biasanya what happened? Nah, biasanya cara paling ampuh yang aku lakuin itu adalah dengan mencari yang baru lagi without trying to finish my previous love. Nah, alasan kedua adalah, this is the most, I think, feeling emotionally absent of parents, lack of affection gitu, kurang kasih sayang. So, for those who haven't known me that well, I have been living alone for 3 years without a support system. I have no parents, let's say. I have no parents. But actually I still have family, but yeah, the fact is they already have their own life where I am not supposed to be in. So yeah, I better live my life by myself. Dan ternyata kehidupan yang aku jalanin 3 tahun terakhir ini somehow makes deep hole in me. Aku ngerasa hampa tanpa aku sadari, kosong. Cuman memang dasarnya aku gak mau banyak mikir aja. Aku deny dengan kebutuhan mental aku. Jadi kayak, bom waktu gitu, sewaktu-waktu bisa meledak.
Dan dari sini berdampak pada rasa takut akan ditinggalkan dan diabaikan once ada orang yang ngisi hole aku itu. Nyambung kan? Jadi ketika aku dapati ada yang care nih sama aku ngerasa diperhatiin and somehow I feel fulfilled, loved. Apa yang terjadi selanjutnya ya aku berubah menjadi bucin atau budak cinta. Merasa ketergantungan, gak mau orang yang udah ngisi aku tuh pergi. Ya sesimpel aku gak mau merasa lonely lagi dong. Well, it happened by design, tanpa aku sadari sih, and it's toxic. Bukan cuma ke aku aja dampaknya, mostly ya ke pasangan aku dan hubungan aku dan dia. I can tell susah untuk bisa keluar dari zona itu once you have been a part of it. Butuh keberanian yang betul-betul besar untuk bisa terbebas, and it takes time. Bosan dong akunya, sampai kapan aku akan seperti ini terus, karena aku paham betul kalau masalahnya itu bukan di pasangan atau hubungan aku sih, but me, myself. Dan aku yakin suatu saat kalau aku terlibat lagi dalam sebuah hubungan, hal yang sama akan terulang lagi, and it will never ever stop. Sampailah aku pada titik di mana aku memutuskan untuk membangun hubungan dengan diri aku sendiri, mencoba berdamai dengan keadaan aku, menerima apapun kondisi masa lalu aku, dan yang terpenting menumbuhkan self-love. Aku harus selesai dengan diri aku dulu, pastinya dengan tidak menyalahkan, tapi memaafkan. Maafkan semua kesalahanku yang aku lakukan karena masa lalu aku. That it happened not beyond my own control, that's a faith that must be accepted as it is. Membangun hubungan dengan diri aku sendiri, mencoba menerima dan mencintai diri aku apa adanya. I need to love myself first, then later you. Okay, it is not been 3 minutes, it's been about 7 minutes, but I don't know why did I name this 3-minute podcast. So maybe I got inspired by TikTok 3 minutes challenge, whatever. So but I got used to this name, so maybe okay. I don't mind then. Satu sih yang aku mau refleksikan dari cerita aku, that what you are now is your past. Apapun keputusan tindakan kamu saat ini ada hubungannya dengan pengalaman kamu di masa lalu. Jangan salahkan keadaan, apalagi salahkan diri kamu. Kenali diri kamu sebelum kamu mengenali orang lain. The most important thing overall is your mental well-being. Kamu gak akan pernah bisa membangun hubungan yang sehat dengan siapapun itu kalau diri kamu sendiri bermasalah. Karena hubungan itu adalah pasangan yang terdiri dari 2 orang di dalamnya, kamu dan pasangan kamu. Pastinya cara pandang kamu, karakter kamu akan sangat berpengaruh dalam pembentukan hubungan itu. Ya bisa dikatakan sih, itu adalah pondasi awal suatu hubungan tercipta. Nah bayangkan nih ya, kalau pondasinya gak kuat, robohlah jadinya. And ya, hubungan kamu. So love yourself first, then someone else will love you more, I guess. Okay, that's it. Be a well-being for yourself, only you, just you. Be more present to your own life. And that's the end, I guess. I'll see you on the next podcast. Hanya di 3-minute podcast bersama aku si penikmat senja. Bye.